Hingga sampai saat ini kami boleh datang di gereja-Mu Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kami bersyukur semua ini hanya oleh kebaikan dan kemurahan pertolongan daripadamu Bapa. Bapa, kami mau menaikkan doa syafaat untuk pemerintahan negeri kami ini Tuhan, yang terus sedang berjuang, bergumul menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kemampuan untuk pemerintahan Indonesia ini dapat keluar dan terbebas dari wabah virus corona ini. Biar Engkau tolong mereka juga yang vaksin atau obat yang sudah sedang diujikan, kiranya boleh menghasilkan yang terbaik sehingga boleh menolong untuk pemulihan-pemulihan di negeri kami ini Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami, pemimpin pemerintahan kami. Biarlah Engkau juga menolong mereka, memberikan hikmat marifat pada mereka Tuhan, supaya mereka pun boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang bijak dalam menjalankan tugasnya untuk membangun bangsa Indonesia ini, memakmurkan dan mensejahterakan bangsa dan masyarakat Indonesia. Terlebih dalam mengatasi penyebaran wabah virus corona, Engkau memberikan kemampuan pada mereka untuk bersatu, baik dari pemerintahan pusat sampai ke daerah untuk dapat mengatasinya. Bapak, kami juga berdoa untuk aparat keamanan yang terus menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan dan perlindungan kesehatan pada mereka. Juga tim medis yang terus menolong, merawat, mengobati para penderita yang sakit khususnya karena wabah virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong mereka, memberikan kemampuan kesehatan pada mereka, untuk terus mereka dapat bekerja dengan baik. Bapak, juga kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang mengadakan ibadah di hari Minggu ini Tuhan. Kiranya juga Engkau memberikan perlindungan, pertolongan, belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau menolong supaya setiap gereja-gereja-Mu dapat mengadakan ibadah dengan baik, dengan perlindungan yang daripadamu. Juga gereja-gereja yang masih mengadakan ibadah secara streaming ataupun online, kiranya juga Engkau memampukan mereka hamba-hamba-Mu untuk dapat menyelenggarakannya dengan kreativitas yang baik Tuhan, supaya setiap umat-Mu, jemaat-Mu boleh dapat menikmati ibadah-ibadah, mereka boleh menikmati berkat-berkat ilahi. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, Kau juga memberkati supaya kami pun dapat tetap beribadah kepadamu. Kami yang sudah memulai ibadah di gereja-Mu, Engkau tetap menyertai dan memberikan perlindungan buat gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati hamba-Mu juga yang memimpin gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati, memberikan kekuatan, hikmat, akal budi pada mereka. Juga memberkati keluarganya Tuhan. Juga Engkau menolong jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau mengasihi jemaat-Mu, kami jemaat-Mu yang sudah bisa menghadiri datang di ibadah di gereja-Mu. Engkau yang memberkati, yang memberikan kekuatan, kesehatan, penyertaan dan perlindungan Bapa, sehingga kami tetap dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Juga jemaat-Mu yang masih mengikuti ibadah streaming, Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai mereka, melawat mereka, memberkati mereka, supaya mereka pun dapat menikmati ibadah-ibadah secara online, dan mereka boleh menikmati berkat-berkat ilahi. Bapa, kami mau mulai ibadah pagi ini Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah pagi ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau memimpin setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberikan sukacita damai sejahtera buat kami, sehingga kami boleh dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dan boleh memuji dan memuliakan Engkau. Juga biarlah kami boleh pulang dengan berkat-berkat ilahi. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi, Engkau memakai Tuhan, biar mereka terus dapat melayani dengan penuh sukacita dan menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji Engkau Tuhan, dan setiap pujian kami boleh menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau juga yang memberkati kami. Terima kasih Bapa,
kami akan memulai ibadah pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur atas kasih-Nya bagi kita semua. Apabila pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke dalam hadirat-Nya, untuk memuji dan menyembah Dia. Karena Dialah kemuliaan berada di tempat yang maha tinggi. Mari jemaat Tuhan, kita boleh menaikkan pujian Yesus Raja Damai. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri kembali. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Katakan, kemuliaan bagi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Katakan, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan
bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Puji namanya Tuhan. Jemaat Tuhan boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita boleh selalu bersuka cita, karena di dalam keadaan apapun Dia selalu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya, dan menjadikan sukacita surga nyata di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita boleh menaikkan pujian sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, berkemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji namanya Tuhan. Biarlah melalui pujian berikut ini boleh mengingatkan kita kembali atas semua yang baik yang ada di dalam setiap kehidupan kita adalah karya-karyanya, dan juga boleh membawa kita memiliki kerinduan untuk mengenalnya lebih sungguh-sungguh lagi,
Karena kita tahu tiada kasih yang melebihi kasih-Nya bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita boleh menaikkan pujian mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku itu adalah karya-Mu. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri kembali. Kita katakan, bila ku buka mata, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dengan hormat Bapak Bobi diminta untuk berdoa sebelum firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini juga Bapa di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu karena setiap kesempatan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan di saat ini Tuhan, kami boleh ada dan kami boleh menaikkan setiap pujian, penyembahan kami, ucapan syukur kami karena rahmat anugerah Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Seberapa kami yang hadir, sidang jemaat Tuhan yang hadir, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan secara online.
Biarlah firman-Mu memberkati kami saat ini. Biarlah firman-Mu menyentuh hati kami saat ini. Supaya ketika kami saat ini Tuhan dalam perjuangan, dalam pergumulan, dalam kelemahan, ada kekuatan melalui firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memberkati kami, akan memberikan berkat-berkat rohani buat kami Bapa. Untuk kami melewati hari-hari bersama Tuhan, di dalam pengharapan, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu pada saat ini. Kami yang hadir saat ini, bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online. Terima kasih Bapa, mengurapi, memberkati kami. Mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat, menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kebaktian 2 saya lebih tenang sedikit ya. Kalau di KU 1 itu saya biasanya ngebut karena merasa dikejar-kejar oleh waktu yang begitu singkat ya. Yang kedua ini saya bisa lebih sedikit tenang. Oke, mari sama-sama kita buka dari Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa arti murah hati di dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebagian orang itu memahami murah hati itu di dalam arti suka memberi. Ya, jadi kalau orang disebut murah hati itu berarti dia suka memberi. Dan pada umumnya kalau seseorang disebut orang murah hati, kita juga berpikir berarti dia suka memberi. Gitu ya, kalau misalnya orang disebut murah hati, pikiran kita langsung berpikir ini orang pasti suka memberi atau banyak memberi, makanya disebut murah hati. Sehingga kita berpikir lawan dari murah hati adalah orang yang pelit atau kikir. Ya, murah hati itu identik dengan memberi, berarti lawannya dari murah hati itu adalah orang yang pelit atau kikir. Ternyata pandangan ini nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena hampir semua versi Inggris secara tepat menggunakan kata merciful untuk kata murah hati pada ayat ini. Ya, menggunakan kata merciful untuk kata murah hati pada ayat ini. Dituliskan itu blessed are the merciful, dan arti merciful itu berbelas kasihan. Dan dituliskan blessed are the generous. Kalau murah hati itu di dalam bahasa Inggrisnya kan generous. Generous diartikan murah hati dalam memberi. Maka murah hati di sini sebenarnya merciful, berbelas kasihan. Jadi murah hati dalam konteks ini tidaklah identik dengan orang yang suka memberi materi, uang atau barang. Ya. Kalau begitu seperti apa sih orang yang memiliki belas kasihan? Yang merciful itu seperti apa? Apakah dia adalah orang yang mudah merasa kasihan misalnya ya, atau mudah tersentuh hatinya? Ya, kita mengatakan orang itu punya belas kasihan karena dia gampang tersentuh hatinya gitu ya, atau dia mudah merasa kasihan sama orang. Di dalam zaman ini Bapak Ibu, di mana segala video gitu ya, gambar bisa di-broadcast dengan cepat, apapun bisa diposting di Instagram dan di-share. Banyak sekali hal-hal yang dapat membuat kita mengatakan kasihan gitu ya. Tiap kali ngelihat banyak kan ya video-video yang menyedihkan gitu ya, atau membuat kita merasa simpati dan kita mengatakan kasihan gitu ya, kasihan banget, nggak tega, atau ya kasihan lah. Tetapi apakah itu tanda dari seorang yang merciful, yang murah hati, yang memiliki belas kasihan? Apakah orang yang mudah tersentuh dan begitu mudah mengatakan kasihan adalah orang yang merciful? Tidak tentu gitu ya. Seperti apakah orang yang merciful atau memiliki belas kasihan, dan seperti apakah belas kasihan itu? Kita akan melihat sebuah kisah ilustrasi yang Tuhan berikan di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita lihat ya, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37, saya akan bacakan. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bapak Ibu boleh lihat ya, judul perikop ini disebutnya orang Samaria yang murah hati. Tetapi kisah di dalamnya menunjukkan belas kasihan. Meskipun judulnya adalah murah hati, tetapi kisah di dalamnya ada tentang belas kasihan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi, meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu, ini adalah kisah tentang orang Samaria yang memiliki belas kasihan, bermurah hati. Dan ini merupakan jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan ahli Taurat yang mau mencobai Tuhan Yesus. Ada seorang dirampok, dipukul, ditinggalkan setengah mati, lalu 3 orang yang melewati orang yang hampir mati ini. Orang pertama itu imam, dapat kita katakan dia pastor atau pendeta, dan respon imam ini adalah melewati orang sekarat itu dari seberang jalan. Orang kedua adalah Lewi, atau kita sebut juga bisa pelayan musik, dan respon Lewi adalah sama, melewatinya juga dari seberang jalan. Dan orang ketiga adalah orang Samaria. Firman Tuhan mencatat ketika orang Samaria melihat orang yang setengah mati itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan waktu hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia bukan hanya mengatakan kasihan, lalu ya pergi gitu ya. Kasihan, setelah itu ya udah lewat. Seperti kita melihat video atau gambar yang menimbulkan simpati kita beberapa detik, setelah itu ya sudah lewat. Waktu hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia melakukan tindakan belas kasihan untuk meringankan penderitaan orang yang dirampok. Ya, coba Bapak Ibu baca ayat 33, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu apa yang dia lakukan? Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia bukan hanya meninggalkan orang itu di tempat penginapan, lalu minta orang yang punya penginapan untuk merawatnya, enggak. Dia merawat dulu selama semalam. Karena di ayat 35 itu dikatakan keesokan harinya, berarti malam itu dia nginap di situ bersama korban perampokan, dan dia merawatnya, memang dituliskan dia merawatnya, dikatakan kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lalu keesokan harinya dituliskan dia menitipkan uang 2 dinar, 1 dinar itu upah pekerja 1 hari, dia memberikan upahnya dia selama 2 hari untuk pengobatan orang yang korban perampokan ini, lalu dia mengatakan tolong rawat. Nanti kalau yang dipakai lebih, aku akan ganti waktu aku kembali. Dia menjamin biaya perawatan dan penginapan. Dari kisah orang Samaria yang baik hati, kita bisa melihat bahwa belas kasihan tidak hanya berhenti sampai di mata. Melihat, lalu kemudian kita merasa setelah melihat hal yang menyedihkan atau membuat kita nggak tega, lalu timbul perasaan kasihan, gitu ya. Lalu kita mulai mengatakan, kasihan, itu belum belas kasihan, itu baru simpati gitu ya. Imam dan Lewi itu melihat dengan matanya, dan mungkin saja mereka merasa kasihan dan mengatakan kasihan, tapi mereka tidak bergerak melakukan sesuatu, bahkan mereka malah pergi melewati apa yang sudah mereka lihat dengan matanya.
Kasihan itu satu hal Bapak Ibu, kita semua bisa mengatakan kasihan kepada banyak hal dan kepada banyak orang. Tetapi setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah mata kita melihat, setelah mulut kita mengatakan kasihan, setelah itu apa yang kita lakukan? Itu yang penting. Orang Samaria itu bukan hanya melihat, tapi dia bergerak melakukan tindakan yang sungguh-sungguh dapat dia lakukan untuk menolong, meringankan penderitaan, kesusahan, kesengsaraan orang yang membutuhkan. Dan itulah belas kasihan. Belas kasihan itu ada satu rasa iba, compassion, tetapi bukan hanya perasaan itu. Dia adalah compassion atau rasa iba yang nyata di dalam tindakan terhadap kebutuhan orang lain untuk meringankan, menolong penderitaan, kesulitan, atau kesengsaraan orang lain. Mengapa di dalam kisah ini Tuhan Yesus secara spesifik memilih orang Samaria sebagai contoh orang yang memiliki belas kasihan? Karena yang tanya ini ahli Taurat, dan dia sengaja mau mencobai Tuhan Yesus. Dan kita tahu, orang Yahudi itu bermusuhan dengan orang Samaria, mereka membenci orang Samaria, karena orang Samaria itu dianggap orang Israel yang sudah tidak asli, mereka berdarah campuran, dan mereka juga dianggap memiliki agama yang tidak murni. Tuhan memakai contoh spesifik orang Samaria sebagai orang yang baik hati. Dan mengapa Tuhan Yesus memakai contoh seorang imam dan seorang Lewi, bahkan untuk menjadi sosok yang tidak ada belas kasihan? Bukankah mereka adalah ahli Taurat, mempelajari Taurat Tuhan, mereka adalah orang-orang beragama yang taat secara ritual agama. Mereka juga adalah orang-orang yang melayani Tuhan, mempelajari Taurat, mereka tahu apa yang tertulis di hukum Taurat. Tapi kenapa justru Tuhan malah memakai contoh mereka untuk menggambarkan figur yang tidak memiliki belas kasihan? Tuhan itu tanya sama ahli Taurat, kita baca ya di ayat 26, Tuhan itu tanya, kepada ahli Taurat, waktu si ahli Taurat ini nanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Pasti ahli Taurat ini tahu gitu ya. Maka si ahli Taurat ini menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dia tahu apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, maka itu kenapa dia bisa menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak lakukan, maka Tuhan suruh dia, pergilah, jawabmu benar, perbuatlah demikian. Tetapi untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat ini tanya lagi, emang siapa sesamaku itu? Bagi Tuhan, sesama manusia itu ya termasuk orang Samaria yang dia benci. Dan seharusnya ahli Taurat itu pun bisa menjadi sesama manusia bagi orang yang dirampok. Tolongin dong, kalau kamu tahu hukum Taurat itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, orang yang dirampok itu kan sesama manusia kamu juga, gitu ya. Tolongin dong, sesama manusia itu ya orang Samaria yang kamu benci, yang Tuhan pakai contohnya secara spesifik. Dan sesama manusia itu juga adalah orang yang dirampok, dan kamu juga, gitu ya, ahli Taurat, imam dan Lewi, kamu juga adalah sesama manusia bagi orang yang lain. Tapi Bapak Ibu, kita lihat dalam kisah ini ya, kenyataannya yang tahu menempatkan diri sebagai sesama manusia, yang benar-benar melakukan tindakan belas kasihan kepada sesama manusia, dan yang bahkan memenuhi hukum Allah adalah orang Samaria yang dibenci oleh ahli Taurat ini, bukan imam dan Lewi yang tahu akan hukum Tuhan. Orang Samaria ini justru lebih tahu menempatkan diri sebagai sesama manusia, dia tahu siapa itu sesama manusia, dan bahkan dialah yang memenuhi hukum Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Bapak Ibu, ini sangat ironis. Imam dan Lewi tahu hukum Tuhan, taat beragama, tetapi tidak bisa menjadi sesama manusia bagi sesamanya, dan bahkan tidak mengasihi sesama manusia. Dan kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kita adalah orang-orang beragama dapat terjebak di dalam ritual kegiatan keagamaan kita. Mulai dari berkhotbah hingga berdoa, dari mengajar sekolah minggu hingga memberi perpuluhan, dari pelayanan musik, WL, singer, hingga asyar, kolektan, dekor. Bapak Ibu, kita semua dapat menjadi orang beragama seperti imam dan Lewi, tetapi sangat bisa tidak memiliki belas kasihan di dalam tindakan nyata kita kepada sesama manusia.
Mungkin kita hanya paling banter ngomong kasihan, kasihan, dan kasihan, tetapi apa tindakan kita yang kita lakukan kepada sesama kita manusia? Firman Tuhan mengatakan di akhir zaman ini, orang akan semakin egois dan mencintai diri sendiri, mencari kenyamanan, apa yang enak bagi sendiri, apa yang merupakan keuntungan bagi diri sendiri. Dan yang namanya berbelas kasihan itu tidak nyaman. Kenapa? Karena kita harus berbuat sesuatu, ada yang harus kita korbankan, ada yang harus kita keluarkan, entah itu uang kita, tenaga kita, waktu kita, telinga kita, hati kita. Dan tentu saja di dalam kondisi akhir zaman orang-orang yang begitu egois dan mencintai diri, orang lebih memilih menjadi Lewi dan imam yang hanya melihat dari seberang, merasa kasihan, tetapi setelah itu pergi melewatinya. Bapak Ibu, orang Kristen itu tidak imun akan hal ini. Kita sangat bisa giat bagi Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam kegiatan rohani. Tetapi mungkin kita bisa menjadi seperti imam dan Lewi yang hanya melihat dari seberang, merasa kasihan, dan kita pergi melewati apa yang kita lihat. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita adalah orang yang berbelas kasihan jikalau kita hanya memiliki satu perasaan iba, perasaan compassion, perasaan simpati saja, kecuali sampai kita benar-benar melakukan tindakan kasih yang aktif dan nyata. Di dalam hidup kita Bapak Ibu, kita boleh mengingat berapa banyak tindakan belas kasihan yang pernah kita berikan kepada orang-orang yang Tuhan izinkan dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita. Tentu kita tidak perlu menolong orang sampai habis-habisan, ya, karena kita juga ada keperluan, kita ada kebutuhan, tetapi setidaknya kita meringankan penderitaan atau kesengsaraan mereka. Coba kita ingat-ingat, berapa banyak tindakan belas kasihan yang pernah kita berikan kepada orang-orang yang Tuhan izinkan kita lihat dan kita dengar oleh telinga kita. Kalau kita tidak ingat, karena misalnya kita tidak mau mengingat kebaikan kita sendiri, karena sudah terlalu banyak melakukan tindakan kebaikan, itu baik. Tetapi bagaimana kalau kita tidak ingat karena memang kita tidak pernah berbelas kasihan? Atau karena sudah terlalu tidak peduli pada sesama. Sehingga waktu kita review, kita nggak pernah tahu, kita udah pernah melakukan tindakan belas kasihan apa ya kepada sesama. Yang kita ingat adalah hal-hal yang menyenangkan diri kita semua sendiri. Berbelas kasihan itu Bapak Ibu tidak perlu kasihan sama yang jauh-jauh, ya. Orang-orang sekitar kita yang Tuhan tempatkan, yang kita tahu, yang kita dengar, yang kita lihat, yang Tuhan izinkan mata kita lihat, telinga kita dengar. Apa yang akan kita lakukan? Kan kalau kita lihat di dalam kisah orang Samaria ini, orang Samaria itu kan tidak sengaja cari orang korban perampokan kan. Nggak sengaja pergi, mana nih orang yang perlu saya tolong, mana nih orang yang perlu saya kasih belas kasihan. Dia nggak sengaja cari-cari. Dia lagi lewat dan mata dia melihat ada orang dalam penderitaan. Dan setelah dia melihat, dia melakukan tindakan belas kasihan kepada korban perampokan tersebut. Dan Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, tindakan belas kasihan paling sederhana itu adalah kepedulian lewat materi. Kenapa saya katakan hal seperti ini? Kepedulian lewat materi, secara ekonomi, jasmani, fisik, seperti yang orang Samaria ini lakukan. Apa yang dia bisa lakukan? Dia menolong, gitu ya, kemudian dia membayar biaya penginapan dan perawatan, gitu ya. Mengapa saya katakan ini hal yang paling sederhana? Meskipun di dalam kehidupan kita ya, materi itu harus dicari, kita harus berjeri lelah untuk mendapatkan uang. Dan kita juga ada kebutuhan, kita juga perlu pakai, dan bahkan kita juga perlu menabung untuk masa depan keluarga dan anak-anak kita. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu ingat ya, materi itu entah uang, barang, makanan, itu adalah hal yang sifatnya fana. Dia tidak dibawa mati oleh kita, gitu ya. Masih bisa dicari lagi, bisa habis, dan bahkan Bapak Ibu bisa hilang di dalam sekejap. Kalau Bapak Ibu dicopet, hilang dalam sekejap bukan? Ya, kalau misalnya orang punya perusahaan atau pabrik kebakaran, dia hilang dalam sekejap, gitu ya. Dan Bapak Ibu, kalau di dalam hal yang fana ini, yang bisa hilang kapan saja, masih bisa dicari lagi, kita tidak ada kemurahan. Apalagi kita mau bicara tentang murah hati untuk cinta, kepedulian, doa, pengampunan, ketulusan. Itu jauh lebih sulit Bapak Ibu. Kalau di dalam hal yang fana ini saja kita tidak ada kemurahan, apalagi kita mau bicara hal yang lain yang lebih sulit. Kemurahan di dalam hal cinta, kepedulian, doa bagi sesama kita, pengampunan yang berlimpah, ketulusan, itu akan jauh lebih sulit. Ya,
uang itu hal yang paling fana, yang paling nggak akan dibawa mati oleh kita, bisa dicari lagi. Dan waktu Tuhan percayakan itu kepada kita, Tuhan mau kita mengelolanya dan bukan menghabiskannya untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita selalu pikir, tapi kebutuhan saya banyak. Betul, tetapi coba kita juga berpikir berapa banyak yang Tuhan sudah berikan dan izinkan kita pakai dan nikmati. Dan bukankah seharusnya saya bisa membaginya kepada orang lain? Ya. Kalau sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu, secara keagamaan kita mungkin cukup baik, tidak bermasalah, tidak bikin masalah di gereja gitu ya. Korban buat Tuhan di dalam banyak hal, waktu, tenaga, uang, skill gitu ya. Kita melakukan banyak pelayanan kepada Tuhan, kita memberikan banyak persembahan kepada Tuhan. Tetapi jikalau kita mengabaikan sesama kita seperti Imam dan Lewi ini, apakah Tuhan akan berkenan kepada korban-korban persembahan kita? Apakah Tuhan akan berkenan kepada korban-korban tenaga, waktu, uang, bahkan diri kita, jikalau kita tidak melakukan mercy atau belas kasihan kepada sesama? Tentu tidak. Tuhan tidak akan berkenan kepada korban persembahan kita. Kita baca ya Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Ini adalah perikop tentang kecaman Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 23 saya bacakan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, hadas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu, secara aturan agama mereka tidak lalai. Memberi persembahan, memberi perpuluhan, tetapi Tuhan katakan yang terpenting, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan, mereka tidak lakukan. Perintah Tuhan yang terutama itu apa? Kita lihat Matius 22 pasal sebelumnya ayat 37 sampai 40. Ini pun adalah pertanyaan yang diberikan oleh orang Farisi untuk mencobai Tuhan. Guru, ayat 36, Matius 22 dari ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, garis bawahi ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ada hukum kedua yang sama dengan yang pertama, sama penting dan tidak dapat diabaikan, yaitu kasih kepada sesama. Apakah kita mengabaikan hukum yang kedua yang sama penting dengan yang pertama? Kalau secara ritual keagamaan ya Bapak Ibu ya, aktivitas pelayanan, kegiatan rohani, persembahan, kita sempurna, tetapi tidak ada tindakan nyata dari belas kasihan kepada sesama. Apa yang akan Tuhan katakan? Kita lihat ya, Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Ini dari satu peristiwa, tapi saya hanya ambil satu ayatnya saja. Matius 9 ayat 13. Kalau secara keagamaan kita sempurna, tetapi kita mengabaikan belas kasihan kepada sesama, apa yang akan Tuhan katakan? Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita boleh sempurna Bapak Ibu di dalam persembahan, kegiatan rohani, aktivitas pelayanan. Tetapi jikalau kita mengabaikan tindakan nyata dari belas kasihan kepada sesama, Tuhan akan katakan pergi dan pelajari arti firman bahwa yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tetapi bagaimana jikalau kita hanya melakukan belas kasihan saja kepada orang lain? Misalnya ya, saya kasih contoh, saya tidak terlibat pelayanan kepada Tuhan, nanti saya harus komit waktu, gitu ya, susah. Saya juga tidak beri persembahan atau perpuluhan sama Tuhan, tapi saya kasih uangnya untuk tolong orang lain, ya, tolong si ini, tolong si itu, gitu ya. Saya mengasihi Tuhan dengan cara saya mengasihi atau berbelas kasihan kepada sesama, gitu ya, kepada orang lain. Ada orang-orang yang skip perpuluhan atau skip persembahan dan kemudian dia berikan uang itu kepada yatim piatu
ya, misalnya ke yatim piatu, ke rumah jompo, korban bencana alam, lembaga penginjilan, ada orang-orang seperti itu. Dia skip persembahan kepada Tuhan dan dia mengatakan saya tetap mengasihi Tuhan kok dengan memberikan persembahan ini kepada sesama. Tetapi jika kita melakukan hal ini, Tuhan akan katakan kepada kita seperti yang tadi dituliskan dalam Matius 23 ayat 23. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dan firman Tuhan dalam bagian lain menuliskan apa yang untuk Tuhan, berikan untuk Tuhan. Untuk kaisar, berikan kepada kaisar. Dan apa yang harus diberikan kepada sesama, jangan kita menahannya. Apa yang bagi Tuhan, berikan kepada Tuhan. Apa yang untuk kaisar, pemerintah, berikan kewajiban kita membayar pajak. Dan apa yang memang harus kita berikan kepada sesama, jangan kita menahannya. Kita baca Amsal 3 ayat 27. Tadi pagi tidak keburu, saya skip ayat-ayatnya ya. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kasih kepada Tuhan dan sesama Bapak Ibu sama penting dan harus sama-sama berjalan. Kita tidak bisa mencari celah di dalam firman Tuhan, saya hanya mengasihi sesama, toh sama kan sama seperti mengasihi Tuhan, atau saya hanya mengasihi Tuhan, toh itu juga sama, saya sudah mengerjakan perintah yang lain. Tidak. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama harus berjalan bersama-sama. Dan belas kasihan harus nyata di dalam tindakan kasih yang konkret kepada sesama. Tindakan kasih yang aktif, tindakan kasih yang nyata kepada sesama. Hal yang kedua, belas kasihan itu tidak dapat terlepas dari pengampunan. Di dalam Alkitab Bapak Ibu kita tidak mendapatkan contoh yang lebih sempurna dari pribadi yang berbelas kasihan, memberikan pengampunan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu tidak hanya mengatakan Allah itu kasih, tetapi dia adalah Raja Damai yang dia sendiri turun ke dalam dunia, mencari orang sakit, memanggil orang berdosa, menjangkau pemungut cukai, dan mencari kita yang terhilang dan memberontak kepada dia. Belas kasihan Tuhan bukan hanya sampai kepada mulut mengatakan Allah itu kasih, tetapi dia sendiri turun dari surga dan mencari orang yang berdosa, dan dia sungguh-sungguh melakukan tindakan belas kasihan dengan memberikan pengampunan dan mati di kayu salib kepada kita yang tidak layak. Bapak Ibu, belas kasihan tidak dapat lepas dari memberikan pengampunan, dan kita adalah orang-orang yang sudah diberikan belas kasihan yang begitu besar oleh Tuhan. Mungkinkah kita menjadi orang-orang yang memiliki belas kasihan seperti Tuhan? Bagaimana supaya hati kita bisa menjadi penuh belas kasihan? Atau dari mana datangnya belas kasihan yang seperti itu? Sangat mungkin, tetapi belas kasihan yang seperti itu hanya bisa ditunjukkan oleh mereka yang sudah pernah mengalami kemurahan belas kasihan Allah. Barulah mereka dapat bermurah hati atau memiliki belas kasihan kepada sesamanya. Kita ini tidak layak mendapatkan apapun dari Tuhan. Kita tidak layak mendapatkan belas kasihan Tuhan di dalam hal apapun, Bapak Ibu. Yang layak kita dapatkan itu hanya satu, yaitu neraka. Tetapi kita beroleh belas kasihan Tuhan yang begitu berlimpah, terutama di dalam hal pengampunan dan keselamatan. Dan bukan hanya itu, waktu Tuhan sudah berikan pengampunan dan keselamatan, bahkan Tuhan masih berikan hal-hal yang lain di dalam hidup kita. Maka itu Bapak Ibu ya, jangan kita menjadi orang yang lupa, lalu menjadi orang yang picik. Jikalau kita sudah pernah menerima begitu banyak dan limpahnya kebaikan, kemurahan dan belas kasihan Tuhan, bukankah seharusnya kita bisa berbelas kasihan kepada sesama kita di dalam pengampunan dan di dalam tindakan kasih lainnya? Sebuah kisah dari seorang yang bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom adalah seorang yang membantu menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumahnya pada zaman Nazi. Hingga satu saat dia ketahuan dan dia ditangkap, kemudian dia masukkan ke dalam kamp konsentrasi. Di situ dia dipermalukan, dia disiksa, dia ditelanjangi, dia mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Dan di kamp konsentrasi itu dia harus melihat saudara kandung perempuannya. Saya lupa apakah itu kakak atau adiknya, tetapi itu saudara kandung perempuannya. Dia harus melihat saudara kandungnya sendiri itu disiksa dan mati di depan matanya. Oleh anugerah Tuhan, Corrie ini bisa bertahan dan selamat dari kamp konsentrasi, dan kemudian dia berkhotbah di mana-mana. Dan satu kali dia berkhotbah di sebuah gereja di Jerman, dan dihadiri oleh salah satu sipir kamp konsentrasi yang dia tahu. Dia kenal mukanya, dia tahu orang itu,
dan dia tahu berapa banyak kejahatan yang sudah dilakukan oleh sipir penjara itu. Selesai Corrie ten Boom berkhotbah, sipir penjara ini menghampiri Corrie dan mengatakan, saya sangat terberkati oleh khotbahmu bahwa Allah mengampuni dosa saya. Sipir itu memberikan tangannya untuk berjabat tangan dengan Corrie. Dan Corrie mengatakan, saya sering mengkhotbahkan pengampunan, tapi saat itu tangan saya terdiam. Saya merasakan kemarahan, saya dendam, saya melihat semua dosa dan kejahatan orang itu, dan bahkan saya mengingat muka daripada saudara perempuan saya yang merasa kesakitan dan menjelang kematian. Saya nggak bisa, kata Corrie ya. Tetapi Tuhan sudah mati bagi orang ini. Maka Corrie berdoa, Tuhan ampuni saya dan tolong saya untuk mengampuni orang ini. Maka Corrie berusaha untuk senyum dan dia berusaha untuk mengangkat tangannya, tapi nggak bisa. Tangannya nempel, kaku. Dia mau, tapi dia nggak bisa. Dia tidak merasakan apa-apa. Dia nggak ada sedikit pun kehangatan dalam hatinya. Dia nggak ada rasa kasihan kepada sipir penjara ini. Dan apa yang dia lakukan? Dia berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa mengampuni orang ini. Berikan aku pengampunanmu. Berikan aku pengampunanmu. Dan pada akhirnya, Corrie dapat mengangkat tangannya dan dia menyalami sipir penjara itu. Dan saat tangannya bersalaman dengan sipir penjara itu, maka Corrie merasakan kasih Tuhan mengalir dan memenuhi dirinya. Bapak Ibu, belas kasihan tidak dapat lepas dari pengampunan. Belas kasihan pengampunan mungkin perlu waktu, melewati pergumulan, perlu kerelaan, mungkin sulit, tetapi bukan tidak bisa. Karena Tuhan sudah lebih dulu berbelas kasihan kepada kita yang sebenarnya tidak layak mendapatkan pengampunan. Maka belas kasihan tidak dapat lepas dari pengampunan. Kalau begitu Bapak Ibu, bagaimana jikalau saya mau belajar melakukan firman Tuhan? Saya mau menjadi orang yang berbelas kasihan, saya mau menunjukkan tindakan belas kasihan yang nyata kepada sesama, saya mau belajar mengampuni. Apakah kalau begitu saya harus menjadi orang yang selalu menunjukkan belas kasihan, selalu menolong, selalu membantu, selalu mengampuni, selalu mentoleransi, nggak boleh marah, harus sabar? Apakah kalau saya mau menjadi orang yang bermurah hati, saya harus selalu seperti itu? Atau boleh saya singkat dengan kalimat yang lain, bagaimana agar saya tetap menjadi orang yang murah hati, tetapi belas kasihan ini tidak dipermainkan atau disalahgunakan? Bapak Ibu, ada orang-orang yang memang tulus mau berbelas kasihan, dan ada orang-orang yang memang memanfaatkan belas kasihan orang. Itu adalah fakta di dunia yang berdosa. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh mau melakukan perintah Tuhan gitu ya, tetapi ada juga orang yang memang memanfaatkan belas kasihan orang. Yang menunjukkan kemurahan akan berpikir, ada loh gitu ya, orang-orang yang makin ditolongin makin males. Ya, makin dikasih belas kasihan, dikasih pengampunan kok makin asal-asalan. Tapi kalau saya tidak menunjukkan kemurahan, berarti saya tidak melakukan firman Tuhan gitu ya. Saya tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau saya marah, menegur, menasehati, dianggap saya nggak punya belas kasihan. Sehingga jadi dilema di dalam dirinya ya. Tetapi yang menerima belas kasihan seringkali aji mumpung. Tuh kan, kata firman Tuhan juga kamu mesti murah hati sama saya, mesti berbelas kasihan. Lalu dia hidup merongrong, sembarangan, malas, kerja juga sembarangan, minta terus dikasihani, minta terus dikasih, selalu menuntut belas kasihan dan bahkan memakai firman Tuhan untuk menutupi pelanggarannya. Lalu dengan mudah mengatakan, kalau kamu gak kasihan sama saya, kamu jahat. Ya, kalau kamu gak kasihan sama saya, berbelas kasihan, kamu tidak seperti Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak melakukan kebaikan kepada saya, kamu tidak mengerjakan perintah Tuhan. Bagaimana kita menghadapi hal ini? Ada orang-orang yang begitu tulus, saya mau mengerjakan perintah Tuhan, berbelas kasihan kepada sesama, tetapi saya juga tidak mau belas kasihan saya dipermainkan. Maka Bapak Ibu, kita perlu mengingat prinsip firman Tuhan. Mercy dan justice itu satu. Belas kasihan dan keadilan itu berjalan bersamaan. Belas kasihan dan keadilan itu satu. Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan dan keadilan di kayu salib tanpa mengorbankan salah satunya. Dosa tetap dihukum, tetapi pengampunan pun diberikan. Tuhan tidak akan pernah melanggar kebenarannya, keadilannya, kekudusannya untuk berbelas kasihan. Dosa akan tetap dihukum, dosa akan tetap menerima konsekuensi. Tetapi Tuhan juga tidak akan menahan pengampunan yang berlimpah kepada orang-orang yang menyadari kebangkrutan rohaninya. Belas kasihan tidak akan meniadakan keadilan, dan keadilan tidak akan meniadakan belas kasihan. Daud itu waktu dosa berzina, dia tetap harus menjalankan konsekuensi daripada dosa yang dia lakukan. Tetapi Tuhan juga memberikan pengampunan yang berlimpah
kepada Daud dan Tuhan menjauhkan dia dari hukuman. Padahal dia raja loh. Raja itu kalau melanggar, dia itu pemimpin bangsanya Tuhan, harusnya hukuman mati. Tapi Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan katakan aku sudah menjauhkan hukuman dari kamu. Tuhan berikan pengampunan berlimpah, tetapi Daud harus menjalankan konsekuensi atas dosanya. Dan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Tuhan mau kita menjalankan dua hal ini di dalam kehidupan kita. Menjadi saksi dari keadilan dan belas kasihan Tuhan. Kita memberi kepada orang apa yang patut mereka dapatkan, dan ini disebut keadilan. Kalau mereka patut mendapat hukuman, konsekuensi, kita berikan. Kalau mereka patut mendapatkan reward atau pahala, kita berikan. Mereka yang melanggar aturan mendapatkan konsekuensi hukuman, dan mereka yang bekerja dengan baik mendapatkan reward atau pahala. Tuhan mau kita menjalankan keadilan, tetapi bukan hanya itu, kita juga perlu menjadi saksi Tuhan dari belas kasihan Tuhan. Terkadang kita juga dapat memberi lebih daripada apa yang pantas orang lain terima, dan kita menyebut ini adalah belas kasihan. Ya, misalnya dia hanya dapat 2, lalu kita tahu dia perlu, kita kasih dia 4. Atau dia hanya dapat 2, kita tahu dia perlu lebih banyak, kita berikan yang milik kita, buat kamu saja. Kita pun bisa melakukan belas kasihan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan kita, hakim tidak dikatakan tidak murah hati dengan memberi hukuman kepada pelaku kejahatan. Justru dia melakukan keadilan dan dia memberikan kemurahan hati kepada korban. Di sisi lain, kita juga bisa melihat pemerintah memberikan keringanan hukuman bagi mereka yang bersikap baik. Orang tua tidak dikatakan tidak berbelas kasihan ketika dia menghajar atau menegur anaknya, tetapi juga orang tua merangkul mereka lagi setelah mereka dihajar. Gereja tidak dikatakan kekurangan belas kasihan ketika melakukan disiplin atau aturan, karena itu demi kebaikan seluruh anggota. Guru, pemimpin perusahaan perlu menindak murid dan para pekerja yang salah, sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka. Bapak Ibu, kita dapat tetap berbelas kasihan di saat kita melakukan keadilan, dan kita tetap dapat adil di saat kita melakukan belas kasihan. Yang kita perlu adalah kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan, supaya kita dapat menjalankan mercy dan justice, dan melakukannya dengan cara yang layak dan tepat. Cara yang layak dan tepat, sehingga kita dapat menjadi saksi dari belas kasihan dan keadilan Tuhan. Dari mana orang bisa melihat tentang keadilan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, jikalau bukan dari kita yang bisa menyaksikan hal itu. Dan firman Tuhan mengatakan, mereka yang murah hati, mereka akan memperoleh kemurahan. Mereka akan memperoleh kemurahan. Apakah kalau gitu saya harus murah hati dulu, harus mengampuni dulu, baru Tuhan akan berbelas kasihan kepada saya, baru Tuhan akan mengampuni saya? Kalau kita melihat seperti itu, maka berarti pengampunan Tuhan itu berdasarkan perbuatan kita. Ya, kita harus mengampuni dulu, kita harus murah hati dulu, baru Tuhan akan bermurah hati kepada kita. Yang perlu kita ingat, dan kita harus melihatnya seperti ini, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberi lebih dahulu kemurahan oleh Tuhan. Tuhan itu selalu mendahului sebelum meminta kita melakukan sesuatu. Tuhan itu selalu memberi dulu, mendahului dulu, baru setelah itu Tuhan akan memerintahkan kita. Sama halnya dengan hal ini. Waktu Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang murah hati, itu karena kita sudah lebih dahulu menerima kemurahan Tuhan. Maka seharusnya kita bisa berbelas kasihan dan bermurah hati kepada orang lain. Dan orang-orang yang menyadari hal ini dan melakukan inilah yang akan mendapatkan kemurahan lagi dan lagi dari Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita boleh sekali lagi diingatkan bahwa kita sudah menerima begitu banyak kemurahan dari Tuhan, dan seharusnya kita bisa bermurah hati kepada orang lain, melakukan tindakan kasih, belas kasihan kepada sesama kita, dan memberikan pengampunan kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi karena kami adalah orang-orang yang boleh menerima kemurahan Tuhan yang begitu berlimpah. Kami tidak pernah layak mendapatkan apapun dari Tuhan selain daripada hukuman kekal dan kematian. Tetapi Tuhan memberikan kepada kami pengampunan yang begitu berlimpah, kemurahan dan belas kasihan. Maka biarlah hal ini boleh kami ingat, supaya kami tidak menjadi orang yang licik dan picik, dan menjadi orang yang tidak dapat memberikan pengampunan dan memberikan belas kasihan kepada sesama kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami
Ampuni kami jikalau selama ini kami terlalu tidak memperdulikan orang lain. Kami hanya peduli kepada diri kami sendiri, kenyamanan kami sendiri, kesukaan kami sendiri. Kami melihat, tetapi kami menutup mata kami. Kami mendengar, tetapi kami menutup telinga kami. Kami tidak peduli kepada kesusahan, kesengsaraan, penderitaan orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, karena Engkau menghendaki supaya kami boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Persembahan kami tidak akan berkenan di hadapan Tuhan jikalau kami mengabaikan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menegur kami, mengingatkan kami, dan mendorong kami untuk boleh mengerjakan firman Tuhan, untuk boleh memiliki belas kasihan kepada sesama, untuk boleh mengasihi mereka, memberikan pengampunan. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, diminta waktunya untuk mendengarkan beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Ibadah New Normal GBT Holis 300. Bagi jemaat yang mau ikut beribadah di gereja, wajib mendaftar terlebih dahulu pada link pendaftaran yang akan dibagikan melalui WhatsApp GBT Holis 300, atau Bapak Ibu dapat mendaftar langsung kepada Ibu Esther. Dan bagi jemaat yang sudah mendaftar tetapi berhalangan hadir, dapat mengkonfirmasikan juga kepada Ibu Esther agar kursi dapat diberikan kepada jemaat yang lain. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin memberikan kolekte, dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam peti persembahan yang tersedia di belakang, atau dapat juga ditransfer. Dan jemaat saat keluar dari gereja akan diarahkan oleh usher, harap tertib dan selalu menjaga jarak 1 meter. Dan di depan ada buku renungan yang dapat diambil jika Bapak Ibu memerlukan. Dan pintu keluar melalui tangga sebelah kiri, dan jemaat yang keluar duluan dimulai dari bagian belakang, kursi baris pertama, kemudian disusul baris berikutnya. Setelah selesai, semua baru yang di atas balkon dapat mengikutinya. Jangan berkerumun dan juga langsung pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak kembali minta untuk berdoa berkat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memohon doa berkat. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap segala sesuatu kesempatan adalah anugerah yang terbesar dari Engkau terhadap hidup kami ini Tuhan. Jika Engkau sudah menaruh belas kasihan kepada kami, biar kami juga boleh berbelas kasihan kepada setiap orang Tuhan. Namun Tuhan juga memberikan kami hikmat supaya kami dapat bertindak dengan tidak salah dan keliru Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Boleh menjadikan berkat bagi kami. Memberikan kepada kami pengertian-pengertian apa yang artinya kami harus berbelas kasihan. Sehingga kami tidak menjadi keliru dan tidak menjadi salah Tuhan. Melindungi kami dari setiap yang jahat Tuhan. Agar kiranya kami boleh bertindak dengan benar. Baik terhadap sesama kami, teristimewa terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan memberkati kami secara jasmani, terlebih secara rohani. Baik bagi kami, keluarga, seisi rumah tangga kami. Bahkan di dalam setiap kegiatan kami, aktivitas kami Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan selama kami masih ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kami. Biar setiap kali aktivitas kami juga boleh menjadi kemuliaan bagi Engkau. Yang bekerja Tuhan memberkati dalam pekerjaannya. Yang berusaha Engkau memberkati dalam setiap usahanya. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh terus mengawali kami, sehingga kami boleh diteguhkan iman kami, untuk kami tetap bergantung kepada Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kiranya Tuhan melawat seperti juga Tuhan melawat kami pada saat ini.
Yang lemah Tuhan memberikan kekuatan. Yang putus asa Tuhan memberikan pengharapan. Firman-Mu terus mengajar kepada kami, untuk kami boleh terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Dan namun demikian Tuhan, kami berdoa Tuhan, ya, orang-orang yang lemah karena mereka mengambil langkah yang keliru dan salah Tuhan. Orang-orang yang suam-suam kuku Tuhan, yang mengambil kesempatan di saat-saat seperti saat ini, kiranya Tuhan menyadarkan agar mereka Tuhan ingat akan penciptanya Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja Tuhan di Indonesia khususnya Tuhan, di kota Bandung yang saat ini sedang mengadakan ibadah. Tuhan juga memberkati dan melawat mereka semuanya. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami yang masih sedang menangani di dalam kasus wabah ini Tuhan. Kiranya Tuhan menempatkan orang-orang yang tepat dan benar untuk menangani semuanya ini. Kami percaya ada waktu-waktu yang Tuhan sediakan buat kami semuanya. Karena kami percaya sekalipun kami dalam segala kesedihan dan kedukaan, Tuhan tetap menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami satu dengan lain akan terpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan hentar dan Tuhan kembalikan kami ke rumah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sebentar saudara-saudaraku pulanglah. Terimalah berkat anugerah kasih sayang, persekutuan di dalam Roh Kudus mulai hari ini sampai saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.